Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah, apa yang sahabat rasakan usai berwudu? Segar, wajah terasa bersih, atau merasa awet muda? Iya, itulah efek berwudu. Dan tidak hanya itu, Profesor Leopold Werner von Ehrenfels, seorang psikiater dan neurologi atau ahli syaraf berkebangsaan Austria, menemukan sesuatu yang menakjubkan tentang wudhu. Ia menyatakan bahwa pusat-pusat syaraf yang paling peka dari tubuh manusia berada di sebelah dahi, tangan, dan kaki. Pusat-pusat syaraf itu sangat sensitif terhadap air segar. Dari sini ia menemukan hikmah di balik wudhu yang membasuh pusat-pusat syaraf itu. Ia bahkan merekomendasikan agar wudhu bukan hanya milik kebiasaan umat Islam saja, tetapi untuk seluruh umat manusia. Dengan senantiasa membasuh air segar pada pusat syaraf itu, maka kita akan memelihara kesehatan dan keselarasan pusat syarafnya. Pada akhirnya, Leopold pun memeluk agama Islam dan mengganti namanya menjadi Baron Omar von Ehrenfels. Lalu, adakah rahasia lain di balik berwudu? Sahabat hikmah, sebelum membahas tentang wudhu, mari kita bahas tentang air yang digunakan untuk berwudhu. Tahukah sahabat, air layaknya seperti manusia, ternyata punya perasaan. Karenanya, apa yang kita ucapkan akan berpengaruh terhadap bentuk molekul serta manfaat dari air tersebut. Dr. Masaru Emoto, ilmuwan Jepang yang namanya sudah masyhur, menguraikan, air bisa merekam pesan, layaknya pita magnetik atau CD. Dalam penelitiannya ditemukan ada perubahan molekul air saat dibacakan doa atau ayat-ayat suci Al-Quran. Dan ternyata air itu membentuk kristal yang sangat indah. Sedangkan air yang diperdengarkan ucapan buruk atau musik sedih justru membentuk kristal yang tidak beraturan dan tidak enak dipandang. Salah satu air yang pernah diteliti adalah air Zam-Zam. Dr. Emoto menjelaskan, molekul air Zam-Zam membentuk kristal heksagonal yang sangat indah dan tidak ditemui di sumber air manapun. Dr. Emoto mengatakan bentuk molekul yang dikandung air menjadi pertanda khasiatnya bagi tubuh manusia. Jauh sebelum itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata telah mengungkapkan hal ini. Dari Jabir berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, air Zam-Zam itu tergantung orang yang meminumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka ketika kita minum Zam-Zam mengawalinya dengan doa dengan tujuan mendapatkan khasiat, maka insya Allah molekul air itu akan mendatangkan keberkahan bagi kita. Lalu sahabat hikmah, jenis-jenis air apa sajakah yang boleh dipakai untuk berwudu? Yang pasti adalah air yang bersih dari najis. Hal ini bisa terlihat dari warnanya yang tidak keruh atau berbau. Air yang boleh digunakan ada 7, yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air dari sumber mata air es atau salju, dan air embun. Air bersih dari najis tentu saja membawa molekul air yang baik pula. Apalagi jika air itu memakainya diawali dengan doa. Tentu membawa khasiat berlebih bagi tubuh kita. Sahabat hikmah, hampir setiap waktu di saat antri berwudu di masjid, musola atau tempat lainnya, kita menemukan cara-cara berwudu yang berbeda. Masing-masing pasti merasa benar dan merasa inilah yang diajarkan oleh orang tua, saudara, ataupun guru-guru mengaji kita. Lalu seperti apa sih wudhu yang sesuai dengan syariah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita bahwa syariat wudhu itu adalah syariat yang pertama-tama di dalam Islam setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Artinya dia datang sangat awal. Walaupun sholat 5 waktu baru mulai diwajibkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Isra pada tahun 10 kenabian. Namun itu tidak berarti sama sekali bahwa sebelum itu tidak ada sholat. Sebab syariat sholat sudah datang sebelum sholat 5 waktu ketika Nabi Isra Mi'raj tahun ke-10 itu. Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat 130, "Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha." Jadi ada 2 waktu sholat. Yang pertama sebelum matahari terbit, yang kedua sebelum matahari terbenam.
Jadi sudah ada 2 sholat sebelumnya. Yang menarik adalah keterangan yang disampaikan oleh Imam Al-Baihaqi tentang bagaimana Jibril mengajari Rasulullah SAW berwudu, lalu kemudian Nabi mengajarkan Khadijah berwudu seperti yang dia pelajari dari Jibril. Artinya syariat wudu ini datang sebelum peristiwa Isra Mi'raj karena Bunda Khadijah masih hidup. Sementara Isra Mi'raj terjadi setelah wafatnya Khadijah. Sahabat hikmah, syariat berwudu ini bermanfaat bagi kesehatan. Secara umum, berwudu berarti mendorong terciptanya peremajaan dan pencucian kulit tubuh manusia, selaput lendir dan juga lubang-lubang tubuh yang berhubungan dengan dunia luar, seperti pori-pori, rongga mulut, hidung, dan telinga. Bagian-bagian tubuh inilah yang menjadi tempat berkembangnya berbagai kuman penyakit, termasuk virus corona yang sedang berjangkit saat ini. Ditambah lagi sunah-sunah berwudu seperti berkumur, istinsyak atau memasukkan air ke hidung, membersihkan sela-sela jemari, dan masih banyak lagi. Semuanya punya manfaat bagi tubuh manusia. Nah, sebelum kita kupas lebih lanjut soal wudu, kita uji dulu nih pengetahuan sobat-sobat hikmah ini. Apakah mereka tahu bagian tubuh yang wajib dan sunnah dalam berwudu? Nah, kan bingung kan? Jadi apa nih? Intinya apa? Buka tangan. Kaki. 4 bagian. Tangan, kepala, muka, kaki, mulut. Wajah, terus Tangan, ya kepala sampai ubun-ubun, terus tangan sampai siku, sama kaki. kaki paling mata kakinya sih yang harus kena, Mas. Sahabat hikmah, perintah dan tata cara berwudu sebenarnya telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Al-Qur'an. Firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berdiri untuk mendirikan sholat, maka cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian hingga ke siku-siku, dan basuhlah kepala-kepala kalian dan cucilah kaki-kaki kalian hingga kedua mata kaki." Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Jadi dari ayat tadi, semua ulama sepakat bahwa wudhu yang wajib adalah membasuh 4 bagian tubuh tadi. Wajah, tangan sampai siku, kepala, juga kaki sampai dengan mata kaki. Sedangkan yang lain adalah sunnah wudhu seperti yang dicontohkan Rasulullah. Namun kenyataannya yang wajib ini pun seringkali diremehkan, apalagi yang Rasulullah ajarkan. Assalamualaikum. Kagetan banget. Ya, waalaikumsalam, Tat. Ngapain dari tadi gitu-gitu aja sambil lihat-lihat? Ini, Tat, biar pada selesai dulu. Saya wudhunya takutnya salah. Dah, kenapa, Tat? Masih saya kalau wudhu udah cuci muka kan? Udah. Udah cuci muka. Terus tangan juga udah sampai siku. Tat. Kepala juga udah diusap. Begitu juga kaki sampai ke Kaki udah, mata kalau kaki. gitu, iya. Udah sah dong. Karena apa yang disebutkan dalam Al-Quran anggota-anggota wudhu itu sudah cukup. Tapi minimalis ya. Kalau yang kumur-kumur itu? Nah, itu bentuk wudhu yang paling sempurna. Ya, kita coba ya. Ini kesempurnaan wudhu biar kita dapat keutamaan wudhu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Beberapa mazhab mensyaratkan niat sebelum berwudu. Namun dalam pelaksanaannya, ada pula yang mengucap dengan lisan, ada pula yang cukup dalam hati. Ditambah dengan mengucapkan bismillah saat mencuci kedua tangan. Kemudian kita membaca bismillah ya, lalu setelah itu kita membasuh pergelangan tangannya 3 kali dan Nabi menyela-nyela antara itu. Lalu kemudian kita berkumur-kumur 3 kali, sebagian dimasukkan ke hidung, ini namanya istinsyak. Dan Nabi bersungguh-sungguh, kecuali saat puasa. Puasa nggak boleh ya? Iya dong, karena ada niat lain masuk. Selain jadi, nah dikeluarkan dengan tangan kiri, ya. Jadi sebagian berkumur berbarengan dengan istinsyak tadi. Aduh, pasti banyak yang protes nih. Bukankah istinsyak itu sakit? Sahabat hikmah, istinsyak dan istinsyar atau memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya kembali, hukumnya adalah sunnah. Namun ada 4 manfaat besar dari menghirup air ke dalam hidung ketika berwudu dan mengeluarkannya kembali. Pertama adalah menggugurkan dosa. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, siapapun yang berdiri menuju air wudunya dengan maksud mengerjakan sholat, kemudian ia membasuh kedua telapak tangannya,
maka turun keluarlah dosanya dari kedua telapak tangannya bersama tetesan air. Apabila ia berkumur-kumur, beristinsyok dan istinsar, maka keluarlah dosanya dari lisan dan bibirnya bersama awalnya tetesan air dan seterusnya. Hadis riwayat Ahmad. Fungsi istinsyok berikutnya adalah mengusir setan dari liang hidung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kamu bangun dari tidur, maka hendaklah ia beristinsor, mengeluarkan air dari hidung setelah istinsyok atau menghirup air ke hidung sebanyak 3 kali. Sebab setan menginap di rongga hidungnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat hikmah, istinsyok juga baik untuk kesehatan hidung dan pernafasan. Dari beberapa jurnal kesehatan disebut, istinsyok dapat membersihkan hidung dan mengurangi kemungkinan terjadinya infeksi hidung. Istinsyok yang benar dapat menghilangkan 11 kuman penyakit gangguan pernafasan, radang paru-paru, panas reumatik, penyakit rongga hidung. Bahkan istinsyok tidak menutup kemungkinan bisa mengusir virus corona yang menempati lubang hidung manusia. Bayangkan saja jika dalam sehari minimal 5 kali kita beristinsyok. Tentu rongga hidung kita selalu bersih sepanjang waktu dari kuman-kuman penyakit yang menempel. Wallahu alam. Nah, setelah itu baru kita membasuh muka. Batasan muka itu dari telinga kiri kanan ke kiri. Setelah itu dari tempat tumbuh rambut sampai ke akhir jenggot. Ini harus sempurna ini. 3 kali kita basuh ya. Begitu dibasuh benar-benar. Setelah itu baru tangan dari ujung siku sampai ke siku. Jadi urutannya itu dari sini baru ke siku. Nah, diputar biar sempurna. Iya, jangan sampai ada yang tertinggal ini. Biasanya kalau pakai baju panjang itu orang sering ketinggalan tuh. Bahaya itu ya, nggak sempurna wudhunya. Yang kiri juga kita melakukan hal yang sama. Nah, setelah itu kita usap kepala. Kalau dalam mazhab Syafi'i cukup sebagian aja. Kalau dalam mazhab Hanafi 1/4. Tapi kalau menurut mazhab Maliki dan Hambali semuanya. Jadi kalau yang semua tangan kita dibasahin, setelah itu kita sapu dari depan sampai ke ujung belakang, ya, ini. Setelah itu kembalikan lagi ke depan. Baru kemudian langsung telinga. Kalau saya biar suka seger, saya semuanya berarti. Itu namanya mencuci. Maka rambut emang panjang. Nah, setelah Rambut itu telinga. Nah, telinga itu masukkan telunjuk ke sini, ke dalam, jempol di bagian luar. Jadi kita bersihkan dulu bagian dalamnya dengan telunjuk. Setelah itu baru kita bersihkan belakang. Baru kemudian kita basuh kaki kita. Kaki batasnya Sampai mata kaki. Jangan sampai nggak usah sampai dengkul ya. enggak dong, enggak sampai dengkul ya. Ini juga 3 kali. Setelah itu kita kaki kiri juga begitu. 3 kali. Nah, baru kemudian berdoa. Lafaz doanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini riwayat Muslim. Kalau dalam riwayat Nasa'i ada tambahan Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Itu yang kita doakan setelah wudu. Iya, berdoa setelah wudhu melengkapi wudhu yang kita lakukan. Namun faedahnya sungguh luar biasa. Rasulullah bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian berwudhu lalu menyempurnakan wudhunya, kemudian ia membaca doa yang artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, kecuali dibukalah 8 pintu surga untuknya, yang dapat ia masuki dari mana saja ia mau. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan Ahmad. Nah, sahabat hikmah, yang tidak kalah pentingnya dalam berwudu adalah menghemat penggunaan air. Masalah jumlah air dalam berwudu menjadi masalah klasik bagi kita. Banyak yang beranggapan ketersediaan air bersih di negara Arab dahulu memang sangat kurang. Berbeda dengan negara kita yang punya air melimpah, hingga boleh-boleh saja berwudu dengan air yang banyak. Namun, penggunaan air yang berlebihan tentu saja mendekati sifat boros, dan sifat boros adalah perbuatan tercela. Nabi SAW berwudu dengan air 1 mud dan mandi dengan air 1 sya hingga 5 mud. Hadis riwayat Muslim. Jumlah bilasan wudu yang disunahkan adalah 3 kali kecuali kepala. Hal ini yang dicontohkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Namun dalam beberapa riwayat, Rasulullah juga membilas 1 kali
seperti diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, serta 22 kali, seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zain radhiyallahu anhu. Terkadang jika sedang terburu-buru, beberapa bagian tubuh terlewat dari bilasan air. Bagian yang sering kali diabaikan adalah siku dan tumit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mewanti-wanti dan bersabda, "Celakalah tumit-tumit dari api neraka, sempurnakanlah wudhu kalian." Hadis riwayat Muslim. Banyak yang tidak tahu bahwa sebenarnya wudhu itu adalah ciri keimanan seorang. Nabi SAW bersabda, "La yuhafidhu 'alal wudhu illa mu'min." Tidak ada yang selalu menjaga wudhu kecuali dia adalah seorang mukmin. Hadis riwayat Ahmad dan Malik. Suatu hari Rasulullah SAW juga memberitahu para sahabat, "Maukah aku tunjukkan kepada satu amalan yang dapat menghapus dosa-dosamu dan mengangkat derajatmu? Isbaghul wudhu 'alal makarih." Kalian tetap menyempurnakan wudhu walaupun dalam keadaan sulit. Maksudnya apa? Maksudnya tetap melakukan seluruh sunnah-sunnah wudhu, tertib-tertibnya dan segala sesuatu secara sempurna walaupun waktu sangat terbatas, walaupun air sangat terbatas, walaupun kesempatan sangat terbatas. Dalam keadaan sesulit apapun, seseorang yang terus menjaga wudhu dalam kehidupannya akan mendapat janji Rasulullah SAW diampuni dosa-dosanya dan diangkat derajatnya. Suatu hari para sahabat kepo kepada Rasulullah SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, gimana sih nanti kamu tahu bahwa itu adalah umat-umatmu?" Sementara Rasul tidak pernah melihat umat-umat yang datang setelah Rasulullah wafat. "Nanti umatku datang dengan wajah yang putih bercahaya, begitu juga tangan dan kakinya disebabkan oleh wudhu mereka." Masya Allah, udah selesai doanya nih? Udah, Tat. Kayaknya panjang banget. Ini Tat, sekalian mau nanya tuh yang Iya. soal wudhu buat kalau kita lagi berpergian jauh nih, naik bus, naik pesawat oke. itu. Apa yang diusap-usap debu-debu itu loh, Tat? Tayamum. Oh iya, tayamum. Ya tayamum. Inilah Islam ini ngajarin kita syariat-syariat yang memudahkan. Jadi pada saat tidak ada air atau airnya sangat terbatas hanya untuk minum, maka kita boleh menggunakan debu untuk bertayamum. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Kalau kamu nggak menemukan air, kamu boleh menggunakan debu untuk bertayamum. Nabi SAW mencontohkan itu. Pernah gini, pada zaman Ammar bin Khattab ada seorang nanya kalau nggak ada air apa yang harus dia lakukan. Waktu itu Ammar bin Yasir langsung bilang, "Ya Amirul Mukminin, kami dulu pernah begitu di zaman Nabi. Waktu itu aku tertimpa junub, kena junub, kemudian aku berguling-guling." Karena nggak ada air, berguling-guling ganti mandi. Kata Nabi, "Enggak, kamu cukup lakukan ya, menepuk jarinya ke debu begini ya, kemudian ditiup, baru kemudian menggosok bagian pergelangan tangan, hanya sebatas ini. Setelah itu langsung ke muka. Jadi dengan sekali tepukan langsung 2 anggota wudhu itu ya. Itu kalau nggak ada air ya, Tat ya? Wah, harus ada usaha dulu, benar ada air atau enggak Saya gitu. tuh kan suka males tuh kalau bangun tidur takut kena air ya, saya gini aja. Ya nggak boleh. Karena khasiatnya bagi kesehatan, maka selama ada air dan mampu berwudu, setiap kita pun sebaiknya berwudu. Maka orang yang sakit pun tetap disarankan untuk berwudu selagi mampu. Berikut tutorial sederhana berwudu ketika sakit. Pertama, niatkan terlebih dahulu dalam hati, kemudian membaca bismillah. Baik Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi Mas, saya pasang handuknya dulu. Baik, Mas. Kita mulai dengan mencuci tangan terlebih dahulu ya Mas. Untuk keutamaan wudhu, ini dilakukan sebanyak 3 kali Mas. Tapi jika Mas tidak mampu, bisa dilakukan sekali saja. Sekarang kita kumur-kumur Mas ya. Setelah itu menghirup air lewat hidung Mas. Kemudian membasuh muka. Lalu mengusap tangan kanan ya. Ya, Mas. Untuk tangan kiri sekarang saya bantu ya. Baik Mas. Kemudian mengusap kepala, dilanjutkan dengan telinga. Baik Mas. Yang terakhir membasuh kaki.
Jadi begitulah, Islam ini semangatnya adalah memudahkan. Banyak sekali syariat-syariat yang Allah berikan alternatif-alternatif kepada kita, termasuk dalam urusan bersuci ini. Sahabat hikmah, ini juga merupakan pesan yang sangat tegas di dalam Islam, betapa pentingnya melaksanakan sholat. Dalam semua keadaan, ketika kita di dalam perjalanan, berada di dalam kendaraan, tidak mendapatkan air, kita bisa menggunakan debu untuk tayamum. Begitu juga sholatnya. Ketika tidak bisa sholat berdiri, kita bisa sholat duduk atau hal-hal yang memungkinkan untuk sholat. Artinya jangan pernah meninggalkan sholat, karena syariat Islam itu selalu memudahkan agar kita tetap melaksanakan perintah yang paling utama di dalam agama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.